Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Baiklah, pada pagi yang berbahagia ini kita akan memasuki materi yaitu menghayati keartifisianan Al-Quran. Keartifisian ini lebih ke keaslian Al-Quran. Kita sudah mengetahui bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan melalui Jibril dan disampaikan Jibril kepada Nabi Muhammad yang sesuai yang telah kita dengar dan telah kita ketahui. Al-Quran itu sudah tentu kita sudah mengetahui bahwa Al-Quran ini jarak antara kita dengan turunnya wahyu ini yang disampaikan Jibril kepada Nabi Muhammad itu sekitaran 800 atau puluhan ratus tahun lah jaraknya antara kita dengan Quran. Apakah kita yakin dengan Al-Quran ini bahwa Al-Quran yang sampai kepada kita ini adalah Al-Quran yang betul-betul yang tidak dirubah dan tidak pula diganti otak-atik materi atau isinya? Karena sudah diketahui banyak sekali perubahan-perubahan zaman, banyak orang-orang yang membenci Islam yang melakukan perubahan Al-Quran ini agar orang Islam keimanannya lebih berkurang dan juga orang Islam ini tidak lagi percaya akan kitab suci Al-Quran ini. Seperti kita saksikan bahwa di depan ini mungkin berbeda dengan Al-Quran yang telah ada di depan mata kita, seperti tulisannya, markernya, dan sekarang ini sudah ada bentuk-bentuk yang berbeda daripada Al-Quran itu. Quran ini keaslian sudah dijaga oleh Allah Ta'ala, yang dimana dalam surah Al-Hadid ayat 9, Bismillahirrahmanirrahim, Inna nahnu nazzalna al-dzikra wa inna lahu lahafizun. Artinya sungguhnya kalimah yang menurunkan Al-Quran dan pastikan pula yang memeliharanya. Sungguhnya kami lah yang telah menurunkan Al-Quran dan pastikan pula yang memeliharanya. Jangan diragukan lagi kalau Quran ini diotak-atik oleh orang-orang bermusuhan dengan Islam atau benci dengan ajaran Islam. Quran ini sudah murni dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mungkin bisa diotak-atik. Kenapa? Karena Allah mengkurniakan kepada seorang untuk bisa mengingat, menghafal ayat suci Al-Quran ini. Jadi ketika ada perubahan, maka akan ada hafiz-hafizah atau ulama-ulama yang akan meluruskannya. Selanjutnya, Al-Quran ini juga memberikan tantangan kepada orang-orang yang ingin mengubah atau melakukan pengubahan terhadap Al-Quran ini. Quran ini tidak sembarangan dibuat, bahkan Allah menentang seseorang atau kaum kafir pada masa zaman Nabi Muhammad yang terdapat dalam Quran At-Tur ayat 33 sampai 35. Bismillahirrahmanirrahim. Am yaquluna taqawlahu bal la yu'minun falya'tu bihaditsin masbihi in kanu shadiqin. Artinya, tahukah mereka, ya Muhammad, mereka rekannya tidaklah mereka lah yang tidak beriman, maka cobalah mereka membuat yang semisal dengannya Al-Quran jika mereka orang-orang yang benar. Pada masa turunnya Al-Quran ini, orang-orang kafir, orang-orang jahiliyah mengatakan bahwa Al-Quran ini dibuat oleh Muhammad atau dikarang-karang, sedangkan kita ketahui bahwa Nabi Muhammad ini adalah seorang atau orang yang tidak bisa membaca
dia tidak juga bisa menulis. Bagaimana mungkin seorang yang tidak bisa membaca dan menulis membuat sebuah karangan atau menulis kitab suci Al-Quran? Tapi Muhammad ini tidak bodoh. Kenapa? Karena ketika disampaikan ayat suci Al-Quran, permasalahan global di masa itu, dia bisa menyelesaikannya. Bahkan ketika disampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad dengan mudah untuk mengingat dan menghafalnya. Allah juga menantang lagi, bukan hanya dari kalangan manusia tapi jin. Itu disampaikan dalam surah Al-Isra ayat 88. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la in istama'til insu wal jinnu ala an ya'tu bi misli hadzal qur'ani la yu'tuna bi mislihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Ya, artinya, katakanlah, sesungguhnya jika manusia nanti berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun mereka saling membantu satu sama lain. Allah juga menentang para jin yang tentu jin ini mengetahui kapan turunnya Al-Quran, bagaimana ayatnya, bahkan mereka lebih malim daripada ulama orang-orang yang di dunia ini. Mereka mengetahui kapan turunnya, bagaimana ayatnya, dan bagaimana nuzul Qur'annya, seperti itu. Karena keaslian dan kemurnian daripada Quran ini tidak berubah, tidak bisa diganti, maka itulah Allah menantang jin bahkan manusia untuk bekerja sama untuk melakukan perubahan ayat suci Al-Quran atau membuat semisalnya. Selanjutnya Allah juga menerangkan di surah Hud ayat 13, ya, artinya bahkan mereka mengatakan dia Muhammad telah membuat Al-Quran itu. Katakanlah, kalau demikian, datangkanlah 10 surah semisal dengan Al-Quran yang dibuat, dan ajalah siapa di antara kamu yang sanggup selain Allah jika kamu orang yang benar. Allah juga menerangkan bahwa Nabi Muhammad menyampaikan Al-Quran itu tidak dibuat-buat oleh Nabi Muhammad, tapi itu langsung disampaikan oleh Allah melalui perantaran Nabi Jibril, dan Nabi Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Allah juga menyuruh orang-orang kafir Quraisy untuk membuat 10 semisal ayat yang sudah disampaikan Nabi Muhammad kepada mereka. Itu adalah tantangan yang diberikan kepada kafir Quraisy yang mengatakan bahwa Muhammad ini membuat-buat ayat untuk membuat-buat ayat untuk menipu mereka. Dan selanjutnya di Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 23, Allah juga menantang bukan hanya satu surah atau 10 ayat. Allah juga menantang melalui manusia maupun jin untuk bekerja sama, yang ayat sudah kita ketahui tadi bagaimana Allah menantang mereka. Di sini di ayat Al-Baqarah ayat 23, dan jika kamu meragukan Al-Quran yang telah kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah semisalnya dengannya, dan ajalah penolong-penolong selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Allah juga menantang untuk mereka membuat satu surah semisalnya untuk menandingi Al-Quran ini atau membuat ayat suci Al-Quran lain jika mereka memang betul-betul
mengatakan bahwa Quran ini adalah buatan Nabi Muhammad. Para kita ketahui Quran ini sudah artificialnya sudah diakui bahwasanya Quran ini dijaga oleh Allah kemuliaannya, karena Allah yang menurunkan, maka Allah juga yang menjaganya. Maka dari itu Al-Quran ini tidak mungkin bisa dirubah oleh seseorang atau membuat tulisannya satu saja. Bahkan apabila mereka minta pertolongan kepada jin atau orang-orang yang memang memiliki kemampuan tertentu, tidak akan mungkin bisa. Jadi pulang itu Jadi kesimpulan yang dapat kesimpulan pada hari ini, artificial Quran itu memang benar-benar unik, walaupun penulisannya agak berbeda pada zaman Nabi Muhammad, kepada sahabat Muhammad dan Islam, sampai kepada kita kitab-kitabnya itu memang agak berbeda. Tapi kemurnian, keaslian dari ayat itu, isi dan inti tujuan daripada Quran itu tetaplah sama seperti yang diturunkan kepada Muhammad. Dan juga Quran ini juga dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang telah disampaikan dalam Quran tadi, bahwa Allah telah menurunkan, maka Allah juga yang akan menjaganya. Baiklah anak-anak, hanya inilah materi pada hari ini. Apabila ada kekurangan, saya minta maaf. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.